Alhamdulillah kita lanjut lagi. Masih pelajaran inna dan saudari-saudarinya. Kemarin kita sudah habis selesai inna sama anna. Kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Kita lanjut sekarang yang boleh dua sisi. Bisa inna, bisa anna. Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan fid din. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil lil ladzina amanu rabbana innaka antar ghafurur rahim. Wa qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala ba'da idha fuja'atin aw qasami la lama ba'dahu biwajhaini numi. Masya Allah. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala yang boleh dibaca inna atau anna. Ba'da idha fuja'atin. Setelah idha yang bermakna fuja'ah. Idha yang bermakna tiba-tiba. Au qasamin la lama ba'dah. Ini sudah kemarin. Atau setelah sumpah yang tidak ada lam sesudahnya. Kemarin sudah kan? Itu yang punya dua sisi keempat itu. Sumpah terus tidak ada lam padanya setelahnya. Maka biwajahaini numi. Maka boleh dibaca dua sisi. Inna dan anna. Inna dan anna. Terus. Waqala Abu Muhammad hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu yajuzu lakal wajhan awalan ba'da idal fujaiyati falak an taqula kharajtu fa'ida an inna zaidan qa'imun walak an taqula kharajtu fa'ida anna zaidan qa'imun bil kasri al jumlah ibtidaiyah wa bil fathi fa anna wa ma dakhalat alayhi fi ta'wili masdarin mubtada'un wal khabaru mahdhufun wa taqdiru kharajtu fa idza qiyamu zaidin hasilun aw khabarun wal mubtada mahdhufun wa taqdiru kharajtu fa idza al hasilu qiyamu zaid aw qasami thaniyan wa yajzu laka al wajhani fi jawab al qasami alladhi la ta'ti ba'dahu al lam wa dhikra fihi fi'l al qasami kama taqaddam wa nah halaftu inna zaidan qa'imun wa halaftu anna zaidan qa'imun. Baik, Masya Allah. Kata beliau, yajuzu lakal wajhan. Boleh bagi kamu dua sisi. Pertama, ba'da idal fujaiyah. Falaka an takun, boleh bagi kamu untuk berkata, kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun, boleh. Walaka an takun, boleh juga antum katakan, kharajtu fa idza anna zaidan qa'imun, boleh. Kalau kita kasroh, sebagai apa? Kalau kita fathah sebagai apa? Kata beliau dengan dikasroh yaitu dibaca inna maksudnya. Maka al-jumlah ibtidaiyah. Jumlah setelah idza adalah jumlah baru. Itu ternyata nilainya. Itu nilainya. Di sini kita dikasih tahu. Di buku sebelumnya kan belum dikasih tahu. Kenapa? Apa sisinya dibaca inna? Dan apa sisinya dibaca anna? Jadi kalau antum baca inna, maka dia adalah mubtadaun dan dia sebagai mubtada wal khabaru mahdhuf. Kan sudah lewat kemarin kan? Kalau dia sebagai mubtada mahalnya maka dia baca apa? Anna. Sudah kemarin kan? Kalau dia mahalnya sebagai mubtada maka dia baca anna. Iya. Takdirnya kharajtu fa idza qiyamu zaidin hasilun. Jadi kan anna bersama setelahnya ditakwil ke masdar. Jadi qaimun menjadi qiyam. Sudah lewat kemarin kan? Isimnya menjadi mudhofun ilai. Iya kan? Isim menjadi mudhofun ilai. Kemudian yang antum takwil adalah khobarnya. Khobarnya. Adapun hasilun itulah khobar yang dihilangkan tadi. Iya. Au khobarun wal mubtada mahdhuf. Atau boleh antum i'rab dia khobar. Mubtadanya dihilangkan. Wa takdirnya kharajtu
faidal hasilu qiyamu Zaidin. Terserah antum mau takdirkan hasil di belakang atau di depan. Kalau di belakang berarti khobar, kalau di depan berarti mubtada. Au qasamin atau sumpah. Itu ini yang kedua. Boleh bagi kamu dua sisi. Iya. Pada jawaban sumpah yang tidak datang setelahnya lam. Disebutkan padanya fi'il sumpah. Sebagaimana telah lewat sisi keempat kemarin ya. Iya. Nah contoh. Halaftu inna Zaidan qa'imun. Tidak dalamnya. Dan ada fi'il sumpahnya. Halaftu anna Zaidan qa'imun. Kalau antum baca anna Zaidun laqa'im. Laqa'im. Ada lamnya. Maka antum baca apa? Inna. Kan kapan ada lam dibaca apa? Inna yang kemarin. Alhamdulillah. Bisa lihat kembali. Kemarin itu sisinya. Lanjut. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى مع تلو فالجزا وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. Kata beliau rahimahullah ta'ala berikutnya. Masih masalah bolehnya dibaca inna atau anna ma'atilwi fa. Al-jaza wa dayat torid. Finah khairul qawli inni ahmadu. Demikian pula bila terletak setelah fa al-jaza. Fa yang menjadi jawaban syarat. Iya. Untuk sebelumnya. Fa yang menjadi balasan. Atau jawaban. Dan juga diperlakukan yaitu boleh dibaca inna atau anna. Seperti pada contoh khairul qawli inni ahmadu. Ini tentunya iya yang masukkan. Yaitu kalau inna iya khobar untuk qaul. Khobar untuk qaul. Ini yang baru di sini yang belum terangkan. Iya. Kalau kemarin kan mahkiyatun bil qaul. Kalau ini khobarnya qaul sendiri. Boleh dibaca inna dan boleh dibaca anna. Kita lihat apa yang dikatakan oleh beliau. وقال أبو محمد حفظه الله تعالى ورعاه ومما يجوز فيها الوجهان ثالثا إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء الفاء التي تأتي في جواب الشرط نحو قول تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم قرئ بالوجهين فإنه وفأنه بالكسر جملة إنه غفور رحيم في محل جزم جواب الشرط وبالفتح المصدر مبتدأ وخبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه أو خبر والمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران وهذا أحسن لأن المبتدأ يحذف كثيرا في مواضع ومنها بعد فاء الجزاء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أي فعمله لنفسه. Baik. Kata beliau di antara yang boleh padanya dua sisi. Yang ketiga, kalau dia terletak setelah inna, kalau inna terletak setelah fa'al jaza. Apa itu fa'ul jaza? Itu fa'al lati ta'ti fi jawabi syarat. Itu fa yang datang setelah ta yang datang sebagai jawaban syarat. Contohnya firman Allah, man amila minkum su'an bijahalatin, man amila, kan syarat. Itu syarat. Man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa'annahu. Itu jawabannya dari man amila. Fa'annahu ghafurur rahim. Dibaca dengan dua sisi. Fa'innahu fa'annahu. Karena itu sebagai balasan dari man amila. Man amila. Dengan dibaca kasroh, jumlah innahu ghafurun rahim itu berada dalam kedudukan jazm jawaban syarat. Kan begitu. Kalau antum baca kasroh. Tapi kalau antum baca fathah, maka
Iya, masdar. Dia adalah masdar sebagai mubtada. Khobarnya mahdhuf. Maksudnya an di situ an masdariyah. Iya. Sebagai mubtada khobarnya mahdhuf. Takdirnya fal ghufranu jazauhu. Itu jadinya. Au khobarun. Atau dia bisa menjadi khobar. Tadi seperti di atas. Ya, mubtadanya mahdhuf. Takdirnya fajazauhu al-ghufran. Tinggal antum kedepankan atau akhirkan. Jazanya. Dan al-ghufrannya. Wahda ahsan. Dan ini lebih bagus. Lebih bagus. Karena mubtada itu dihilangkan kebanyakan pada beberapa tempat. Di antaranya setelah fa al-jaza. Iya, kalau antum katakan hilang mubtada itu lebih bagus daripada hilang khobar. Karena mubtada dihilangkan di beberapa tempat, di antaranya setelah fa al-jaza. Contohnya man amila solihan fali nafsi wa man asa fa alaiha. Maksudnya apa? Ya, fali nafsi di situ langsung ya sebagai jar majrur khobar. Mana mubtadanya dihilangkan? Asalnya fa amaluhu li nafsi. Jadi sebenarnya ada wa man amila solihan fa amaluhu li nafsi. Begitu sebenarnya. Cuman dihilangkan mubtada setelah fa. Akhirnya fa-nya langsung masuk di li. Langsung fali. Padahal fa amaluhu li nafsi. Jadi itu ada mubtada yang dihilangkan. Makanya kita terjemahkan maka amalannya untuk dirinya. ثم قال وذا يضطرد في النحو خير القول ومما يجوز فيه الوجهان رابعا أن تقع إن خبرا عن قول وأن يكون خبرها قول وأن يكون القائل واحدا نحو خير القول إني أحمد الله فإن انتفى القول الأول نحو خير أملي أني أحمد الله فيجب الفتح وإن انتفى القول الثاني نحو خير القول فإن إني مؤمن فيجب الكسر وإن اختلف الفاعل نحو قولي إن زيدا يحمد الله فيجب الكسر. Baik. Kemudian wada dan hal ini yattarid selalu boleh dua bacaan pada contoh khairul qaul sampai setelahnya. Itu mimma yajuzu fihil wajahan, di antara yang boleh padanya dua sisi. Robian yang keempat, antakwa inna khobaron an qaulin. Inna itu terletak sebagai khobar dari qaul. Khobar dari qaul. Wa ayyakuna khobaruha qaulan. Itu khobar dan khobarnya berupa qaulan juga. Wa ayyakuna al-qail wahidan. Wah, syaratnya ketat. Yang berkata satu orang. Sama. Iya. Nah, contoh khairul qaul inni ahmadullah. Sebaik-baik ucapan adalah sesungguhnya saya memuji Allah. Yang mengucapkan yang memuji Allah. Paham kan? Sama pelaku dari qaul dan yang mengucapkannya. Yang mengucapkannya. Kan dia bilang begitu. Khairul qaul inni ahmadullah. Sebaik-baik ucapan saya memuji Allah. Siapa yang mengucapkan sebaik-baik ucapan? Itulah yang berkata saya memuji Allah. Jadi pelakunya sama. Fa in intafal qaul awal, ya. Kalau tidak ada qaul yang pertama yaitu khairu amali anni ahmadullah, tidak ada khairu qauli. Tapi khairu amali. Dia ucapkan dengan amal bukan qaul. Maka fayajibul fath. Kalau ini antum wajib fathah. Anni ahmadullah. Karena tidak ada kata qaul. Iya. Wa in intafal qaulu tsani, kalau tidak terpenuhi bahwa kedua itu adalah ucapan dari yang pertama. Nah contoh, khairul qaul ini mukmin. Sebaik-baik ucapan adalah saya mukmin. Saya mukmin. Ini dibilang saya mukmin. Ini katanya fayajibul kasr. Wajib kasro. Kenapa? Karena ini mukmin adalah itu bukan katanya ucapan. Bukan bermakna ucapan. Nah, ini agak repot yang ini. Apa bedanya anni ahmadullah sama ini tadi khairul qauli inni ahmadullah sama inni
mukmin. Apa perbedaannya? Abiseng? Mukmin bukan bermakna ucapan. Sementara Ahmadullah itu mereka katakan itu bermakna apa? Ucapan. Berarti yang kedua bukan ucapan. Yang ini mukmin, ini wajib dikasroh. Karena ini bukan bermakna qaul. Ini bukan bermakna qaul. Ini yang mereka katakan. Wa ini ikhtalafal fa'il ini. Kalau beda pelakunya. Beda yang berkata dan beda ucapannya. Contohnya, qauli, ucapanku. Inna Zaidan yahmadullah. Yahmadullah makna qaul. Tapi siapa yang berkata yahmadullah? Zaid. Yang bilang saya berkata siapa? Si pembicara. Saya berkata Zaid memuji Allah. Saya berkata Zaid memuji Allah. Ini kan beda pelaku. Yang berkata saya si mutakalim. Kemudian yang memuji Allah siapa? Zaid. Berarti beda apa? Pelaku. Kalau ini wajib dikasroh. Jadi tadi itu yang boleh dua sisi itu kalau sebelumnya yang berkata sama pelakunya dengan setelahnya. Seperti ucapan yang terpunyai tadi. Khairul qaul inni ahmadullah. Sebaik-baik ucapan adalah saya memuji Allah. Siapa yang mengatakan sebaik-baik ucapan? Saya kan? Terus siapa yang berucap ahmadullah? Saya. Sama pelaku. Ketika sama pelakunya, maka boleh dua sisi bacaan. Boleh dua sisi bacaan. Terus? Waqala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar lam ibtida'in nah inni la wazar. Baik. Kata beliau setelah inna, maka lamul ibtida menyertai khobarnya. Seperti pada contoh inilah wazar. Kalau ini masalah mudah. Antum kan sudah paham di buku sebelumnya. Bahwa lam al-ibtida selalu berpasangan dengan siapa? Inna. Selalu berpasangan dengan inna. Yaitu sekarang ini belum masuk membahas ya khobarnya atau membahas lamul ibtida. Dia masuk di mana? Dia masuk di mana? Beliau katakan wa ba'da dzatil kasri, setelah yang dibaca kasro, setelah yang dibaca kasro itu inna, maka lamul ibtida ya menyertai khobarnya, tashabul khobar, menyertai khobarnya. Iya. Seperti dalam contoh inilah wazar. Iya. Waqala Abu Muhammad hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu ay ba'da inna wa hiya dhatul kasri duna akhawatiha bidalil taqdim an-nazim rahimahullahu ta'ala lidh-dharf wa taqdimuhu yufidu al-hasra wal ikhtisas wa hadhihi lam tusamma al-lam al-muzahlaqa wal aslu fiha an takuna fi ibtida'il kalam nah la inna zaidan qa'imun wal lam tufidu at-tawkid wa inna tufidu at-tawkid aidan وكرهت العرب اجتماع أكثر من مؤكد ولأن إن عاملة واللام غير عاملة أخر غير العاملة وهي اللام كما تقدم وهذه اللام لها شروط. Baik. Kata beliau yaitu setelah inna, yaitu yang datul kasr. Datul kasr itu yang memiliki kasro. Inna. Duna akhwatiha. Tanpa saudarinya yang lain. Bidalili takdimin nadim. Kenapa kita katakan tanpa saudarinya yang lain? Dengan dalil penulis mendahulukannya. Lidzarf untuk dzarf wa ba'da dzatil kasr. Itu menunjukkan khusus setelah inna. Iya. Takdimuhu yufidul hasr wal ikhtisas. Ketika beliau dahulukan, maka itu memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Iya. Wa hadhihi lam tusamma lama al-muzahlaqa. Lam ini dinamakan dengan lam muzahlaqa. Asal padanya antakuna fi ibtida'il kalam. Asal padanya di awal kalimat. Nah,
La inna Zaidan qa'imun. Itu asalnya sebelum dizahlaqo, sebelum dipisahkan. Iya. Falam tufiru taukid. Maka lam itu memberikan faedah penguat. Wa inna tufiru taukid. Inna juga memberikan faedah penguat. Wa karihatil Arab, dan orang Arab membenci ijtima aksar min muakkad. Membenci berkumpulnya lebih dari satu penguat. Jadi orang Arab tidak suka berkumpulnya lebih satu penguat dalam satu langsung konteks. Bergandengan begitu. Kalau terpisah boleh. Kalau digabung mereka tidak ucapkan. Terus itu alasan pertama. Alasan kedua, wali anna inna amilah. Karena inna itu beramal. Walam ghairi amilah. Sementara lam tidak beramal. Maka akhoru, mereka akhirkan. Ghairul amili, yang tidak beramal. Wahil lam kama taqaddam. Tapi untuk lam ini ada syaratnya. Dia masuknya di mana? Terus. وقال أبو محمد حفظه الله تعالى ورعاه شروط اللام المزحلقة أولا ألا يليها المنفي. Belum dibaca syair. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما قد رضي. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala yalidillami wala yalidillama ma qad nufiya wala minal af'ali ma karodiya. Masya Allah, ini syaratnya. Ini syaratnya. Lam jenis ini, itu lam tadi, lamul ibtida, lamul zahlaqah, tidaklah mengiringi lafaz yang dinafikan. Itu jumlah manfiyah. Jadi ternyata itu lam tidak masuk pada manfi. Dia hanya masuk pada musbat. Dan tidak pula mengiringi fi'il seperti lafaz rodiya. Itu fi'il madi yang mutasarrif. Itu maksudnya lafaz rodiya. Fi'il madi yang bertasrif. Sengaja saya kasih dalam kurung itu. Jangan sampai seperti rodiya. Maksudnya apa? Apakah fi'il rodi? Tidak. Itu fi'il mutasarrif. Dia tidak ikut pada fi'il mutasarrif. Rata-rata itu kalau dia ikut itu pada fi'il apa? Jamid. Biasanya dia ikut fi'il jamid. Dia ada kalau pada fi'il jamid. Terus. وقال أبو محمد حفظه الله تعالى ورعاه شروط اللام المزحلقة أولا ألا يليها المنفي لأن اللام إنما تؤكد المثبت فلا يقال إن زيدا لما قام بل إن زيدا ما قام. ثانيا وألا يليها فعل ماض متصرف فلا يقال إن زيدا لا رضي. فإن كان الفعل الماضي جامدا فيصلح دخول اللام عليه نح إن زيدا لنعم الرجل وإن سلوى لبئست المرأة. وكذلك الفعل المضارع يجوز دخول اللام عليه نح إن زيدا لا يرضى وإن عمر لا يدخل. Masya Allah. Ini sudah bagus sekali, alhamdulillah. Syarat lam muzahlaqah. Yang pertama, alla yaliyahal manfi. Dia tidak terletak setelah penafian. Karena lam ini dia tidak lain hanya menguatkan yang musbat. Yang penetapan, bukan penafian. Maka tidak dikatakan inna zaidan lama koma. Tidak. Karena mama nafi. Bahkan antum kalau mau ya antum bilang inna zaidan ma koma. Jangan kasih masuk lam. Jadi inna zaidan ma koma. Begitu saja. Syarat kedua wa alla yaliyah fi'ilun madin mutasarrif. Tidak terletak setelahnya fi'il madi yang bertasrif. Berarti kalau fi'il bukan madi walaupun bertasrif boleh. Yang penting jangan fi'il madi yang bertasrif. Iya. Fala yuqal, tidak boleh antum katakan inna zaidan la rodiya. Tidak boleh. Fa in kana al-fi'lul madi jamidan
Kalau fi'il madinya adalah jamid, ya, apa artinya jamid fajrin? Tidak bertasrif. Fayasluhu dukhulul lami alaih. Maka cocok masuk lam padanya. Nah contoh, inna zaidan la ni'mar rajul. Inna zaidan la ni'mar rajul. Boleh, karena ni'man tidak punya tasrif. Iya, dia fi'il jamid. Wa innal mar'ata wa inna salwa la bi'satil mar'ah. Boleh, la bi'sa. Karena bi'sa fi'il jamid, bukan fi'il mutasarrif. Demikian pula kalau fi'ilnya mudhari, boleh masuk lam padanya. Contoh, inna zaidan la yardo. Ternyata boleh kalau pada fi'il mudhari walaupun bertasrif. Wa inna umaron, wa inna umaro. Tidak tanwinnya. Salah berarti. Nah, salah harokat. Ya. Wa inna umaro la yadkhulu. Boleh. Karena fiilnya fiil apa ini? Mudhari. Dimulihkan. Terus. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. Ini berikutnya yang belum katakan wa qad yaliha ma qad ka inna dha laqad sama 'alal 'abdi mustahwida. Contohnya itu. Ya. Tetapi terkadang lam ini juga mengiringi fiil jenis tadi, ya, yaitu fiil madi, ya, jenis tadi yang mutasarrif, tapi yang disertai oleh qad. Boleh. Jadi boleh seperti rodia, fiil madi mutasarrif, tapi harus didampingi oleh siapa? Qad. Sehingga nanti fiilnya masuk di, lamnya masuk di qad, bukan masuk di siapa? Di fiil mutasarrif. Boleh. Seperti contoh ini. Innada laqad sama 'alal 'abdi ya 'alal 'ida mustahwida. وقال أبو محمد حفظه الله تعالى ورآه قد يلي الفعل الماضي المتصرف اللام المزحلقة إن دخلت عليه قد إن زيدا لقد قام ونحو إن ذا لقد سما مستحوذا أي مستوليا وتدخل اللام على واحد من أربعة قال الناظم رحمه الله. Baik. Kata beliau qad yali al-fi'lul madhil mutasarrif lam muzahlaqa. Sungguh kadang masuk lam ini setelah pada fi'il madhi mutasarrif. Iya. Tapi indah qalat alaihi qad. Kalau masuk padanya qad. Nah, inna zaidan laqad qama. Boleh. Wa nah inna da laqad sama. Ya, kemudian mustahwidan maksudnya artinya mustaulian. Artinya mustahwidan adalah mustaulian. Apa artinya mustaulian? Mengiringi, menguasai, bisa dimaknakan. Dan masuk lam ini, nah sekarang posisinya lam. Dan lam ini masuk kepada salah satu dari 4 perkara. Ini di mutamimah memang sudah disebutkan. Lam bisa masuk kepada salah satu dari 4 perkara. Terus belum sebutkan. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. Ini yang belum katakan. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahul khabar. Masya Allah. Ini menyebutkan ya 3 tempat. Lam ini, lamu ibtida ini masuk pada bagian tengah, yaitu pada ma'mulnya khabar yang dikedepankan. Dan masuk juga pada dhamir fasl, serta pada isim inna yang sebelumnya terdapat khobar. Maksudnya ada khobar muqaddam terus isim inanya diakhirkan. Ini juga 3 tempat masuk lam ibtidah. Terus
وقال أبو محمد حفظه الله تعالى ورعاه وتصحب أيلام. أولا الواسطة معمول الخبر. هذا الأول نحو إن زيدا آكل طعامك، يصح أن تقول إن زيدا لطعامك آكل، ويفهم من هذا أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر، فلا يقال إن زيدا آكل لطعامك، ولا على المعمول مع الخبر فلا يقال إن زيدا لطعامك لآكل. ثانيا والفصل أي ضمير الفصل، وهو ضمير مرفوع يفصل بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر، وهذا هو الثاني مما تدخل عليه اللام، نحو إن هذا لهو القصص الحق. وهذا الضمير فيه وجهان: الأول وهو الأنسب أنه ضمير لا محل له من الإعراب، الثاني أنه مبتدأ وما بعده خبر له، والجملة خبر الأول، وهذا لا يتأتى دائما. ثالثا واسما حل قبله الخبر. هذا الموضع الثالث الذي تدخل عليه اللام، وهو الاسم إذا تأخر. قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فعبرة اسم إن واللام مزحلقة. Baik. Kata beliau, dan lam ini mengiringi pertama al-wasita ma'mul al-khabar, yang berada di tengah dari ma'mul khabar. Inilah tempat pertama. Seperti inna zaidan akilun to'amak. Boleh antum katakan inna zaidan la to'amaka akilun. Boleh. Dipahami dari sini berarti dia tidak masuk kepada ma'mul kalau diakhirkan. Karena harus diawalkan. Maka tidak dikatakan inna zaidan akilun la to'amak. Tidak. Tidak pula masuk kepada ma'mul bersama khobar. Jadi dua-duanya dia masuki. Tidak juga. Fala yuqal, maka tidak dikatakan inna zaidan la to'amaka la akilun. Tidak. Tidak juga masuk pada dua-duanya. Kemudian tempat kedua yang masuk dhamir fasal adalah wal fasl. Masuk lamul ibtida adalah dhamir fasal. Al fasal yaitu dhamir fasal. Dia ada dhamir marfu yang memisahkan antara mubtada dan khobar atau apa yang asalnya mubtada dan khobar. Ini tempat kedua. Termasuk tempat yang masuk padanya lam. Contoh, inna hada lahuwal qasasul haqqu. Jadi kalau ada la, itu dia adalah dhamir fasal. Dhamir ini sebenarnya ada dua sisi i'rabnya. Yang pertama dan ini yang paling cocok, dia adalah dhamir la mahalla lahu minal i'rab. Paham ya? Ini i'rab yang paling cocok. Yang kedua annahu mubtada. Dan apa setelahnya khobarnya. Dan jumlahnya adalah khobar yang pertama. Dan ini la yata'atta da'ima. Tidak bisa datang selamanya begitu. Tidak selalu begitu bisa datang. Paham kan? Tidak selamanya dhamir itu adalah sebagai mubtada. Ya. Tidak selamanya. Karena kadang dhamir itu adalah bisa dirob sebagai hanya fasal saja. Tidak bisa selalu sebagai mubtada. Tapi kalau dibilang ini dhamir fasal, bisa sebagai mubtada juga, bisa sebagai dhamir fasal. Dipahamkan? Ini yang beliau sebutkan. Tempat ketiga, wasman halla qablahul khabar. Ya, isim yang ada sebelumnya khabar. Ini tempat ketiga yang masuk padanya lam. Dia adalah isim jika ia diakhirkan. Allah berfirman inna fi dzalika la'ibratan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Lihat, fi dzalika khabar muqaddam. Fi fa ibratan isim inna muakhar ya. Lamnya muzahlaqa. Terus yang keempat. ثم قال أبو محمد وتدخل أيضا على الخبر إذا تأخر نحو إن زيدا لقائم. Nah, ini untuk menyempurnakan faedahnya. Karena belum tidak sebutkan yang ini. Sementara belum akan berpindah ke setelahnya. Dan masuk juga kepada khobar. Jika dia diakhirkan tentunya. Contoh, inna zaidan laqaimun. Ini kan sama di buku-buku sebelumnya. Alhamdulillah.
sudah kita sebutkan di Mutamimah. Bagi yang belajar kotur nada juga sudah dapatkan. Setelah itu kita akan masuk di ma yang bersambung dengan huruf-huruf tadi. Innama, annama, lakinnama, laitama. Insya Allah itu kita akhirkan di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Mu Yusuf? Fadal. Bismillah. Tadi dikatakan bahwa lam muzahlaqah tidak masuk kepada fi'il, tidak masuk kepada jumlah yang manfi. Bagaimana Ustaz yang kalau misalkan lau jawabannya biasanya lama begitu Ustaz. Pada jawaban lau. Kebanyakan ada didapati juga Ustaz kemasukan pada ma. Misalkan lau Zaidun laqala hakadha misalnya begitu Ustaz. Lama. Lama. Apakah lamnya di situ masih kita katakan juga muzahlaqah? Lama koma Zaidun. Ada contoh begitu? Di Rasulullah Ustaz. Apa dia bilang? Kadang masuk lam yang jika pada jawaban lau kalau jumlahnya manfi Ustaz. Karena lau kan kalau manfi maka musbat. Kalau musbat maka manfi. Antum lihat lau tahu? Nah, lau itu kan kalau dia musbat malah manfi. Kalau manfi musbat. Berarti di situ musbat. Iya kan? Fadal Rizki. Bismillah, tadi dikatakan Ustaz, lamul muzahlaqah ini tidak dibenci ketika dia bertemu beberapa penguat. Itu tadi asalnya Ustaz. Bagaimana ketika masuk pada laqad? Bukannya qada itu huruf an Ustaz? Termasuk yang menguatkan juga Ustaz. Nah, dia ihtimal makna tak? Oh, jadi sebabnya kan kode itu kan tidak harus penguat. Nah, kalau masuk pada fi'il madhi bisa bermakna tahqiq, bisa bermakna takrib. Berarti kalau dia bermakna menguatkan Ustaz tidak boleh masuk Ustaz. Iya, di situ bisa saja makna takrib. Takrib. Jazakumullah khairan. Syukron, syukur. Bismillah. Disebutkan sebelumnya Ustaz di awal-awal kitab tentang musnad dan musnad ilaih Ustaz. Disebutkan bahwa isim itu dia bisa musnad dan juga bisa musnad ilaih. Dan fi'il itu hanya bisa musnad ilaih, tidak bisa musnad. Itu ketentuannya bagaimana Ustaz? Ketentuannya. Nah, tidak ada ketentuan. Kalau antum bilang isim, berarti bisa musnad ilaih. Misalnya Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun qa'imun. Zaidun apa? Musnad atau musnad ilaih? Musnad ilaih. Qa'imun? Musnad. Nah, bisa. Terus antum bilang aqaimun Zaidun. Itu? Aqaimun Zaidun. Iya kan? Berarti dia bisa sebelum, bisa setelah. Begitu. Kalau fi'il enggak bisa. Hanya sebelum. Koma Zaidun. Nah? Koma apa? Musnad atau musnad ilaih? Musnad. Nah, karena musnad ilaih Zaidun. Ya kan? Kalau antum bilang begini, Zaidun koma. Koma jadi apa?
tetap apa? Musnad. Karena bukan Zaid musnad ilainya, tapi domir mustatir. Jadi isim itu bebas, bisa musnad, bisa musnad ilaih. Kalau fiil hanya musnad. Musnad kan yang disandarkan. Kalau musnad ilaih yang disandarkan kepadanya ini musnad. Sedangkan koma Zaidun. Zaidun berarti musnad ilaih. Karena disandarkan kepadanya koma. Itu? Boleh, Ustaz. Syukron. Syukur. Jazakallah khair. Terus? Bismillah. Apa Ustaz? Berarti lam muzahlaqah, lam ibtida sama lam taukid berarti beda nama tapi yang dimaksud itu Ustaz. Lam. Sama. Jadi lamul zahlaqah ini sama dengan kita bilang begini. Sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir. Sama-sama sholat malam. Sholat tarawih karena ada istirahat. Sholat tahajud karena setelah bangun tidur. Sholat witir karena ganjil. Sama aja ini. Nah, muzahlaqah kan diakhirkan. Dari awal. Nah, ibtida kan dia berada di awal. Taukid kan dia menguatkan. Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.